Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan baik-baik selalu. Nah, untuk hari ini kita masuk ke materi tentang peta konsep atau garis alur atau rangkuman buku fiksi dan buku non-fiksi. Masih ingat untuk materi yang sebelumnya kita membahas tentang unsur-unsur pembangun buku fiksi dan unsur pembangun buku non-fiksi. Untuk kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu kompetensi dasar 4.13, yaitu membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Untuk materi yang pertama, kita bahas dulu tentang peta konsep atau garis alur buku fiksi dan buku non-fiksi. Kita perlu mengenal dulu tentang peta konsep atau garis alur, yaitu garis besar informasi atau isi buku yang disajikan oleh penulis. Kalian pasti sudah tidak asing namanya peta konsep atau garis alur. Nah, di sini ada contoh tentang peta konsep atau garis alur buku non-fiksi. Buku non-fiksi tentang kiat memandu acara. Nah, untuk peta konsep ini bisa berbentuk ke bawah susunannya, ada yang bentuk peta konsepnya ke samping. Tetapi di dalam gambar sini peta konsep, ini adalah peta konsepnya susunannya ke bawah, yaitu bukunya tentang kiat memandu acara. Nah, ada babnya, yaitu bab MC sama moderator. Nah, bab MC ini dibagi oleh subbab, yaitu peran MC sama kualifikasi MC. Dan untuk yang subbab moderator, yaitu tugas moderator dan tanggung jawab moderator. Nah, untuk peta konsep garis alur buku fiksi ini, yaitu yang pertama adalah pengenalan cerita, terus selanjutnya penyajian peristiwa, terjadinya konflik, terus penyelesaian konflik, dan yang terakhir adalah penutup. Sama seperti garis alur atau peta konsep yang tentang buku non-fiksi, cuman bedanya di sini adalah poin A sampai poin B. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang dua, yaitu sinopsis buku fiksi. Sinopsis merupakan bentuk ringkas karya sastra. Nah, langkah-langkah dalam membuat sinopsis ini, yang pertama adalah membaca cerita dengan saksama. Terus yang kedua menyusun alur atau jalan cerita. Terus yang ketiga adalah menggunakan bahasa sendiri dan singkat, padat, dan jelas. Nah, di dalam sinopsis ini kalian bisa menemukan di dalam buku fiksi. Masih ingat buku fiksi contohnya itu novel. Nah, kalau kalian punya novel, di belakang novel sendiri, sampul belakang itu biasanya ada sinopsis. Jadi sinopsis ini adalah ringkasan ceritanya. Ceritanya dari awal sampai akhir, tapi diringkas lebih padat. Jadi kalian lebih tahu, oh isinya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya adalah ikhtisar buku non-fiksi. Ikhtisar buku non-fiksi adalah bentuk ringkasan buku non-fiksi. Langkah-langkahnya dalam membuat ikhtisar, yang pertama adalah membaca bacaan dengan cermat dan teliti. Terus yang kedua, menentukan ide pokok atau gagasan pokok setiap paragrafnya. Terus yang ketiga, mencatat informasi penting yang telah ditemukan. Terus yang keempat, menyusun ide pokok menjadi intisari bacaan. Terus yang terakhir adalah memperbaiki kalimat agar menjadi paragraf yang padu. Nah, ini merupakan langkah-langkah dalam membuat ikhtisar. Contoh, kalian membuat ikhtisar dari buku, ambil dari buku pelajaran, materi teks cerita inspirasi. Nah, terus kalian baca semuanya, babnya seperti apa, terus kalian mencatat informasi penting yang kalian dapat, terus habis itu disusun ide pokok, terus dibenerin kalimatnya.
Nah, mungkin kalian masih bingung kan dari perbedaan sinopsis sama ikhtisar. Gini, kalau buku non-fiksi itu pakai ikhtisar, tapi sedangkan kalau buku fiksi itu pakai sinopsis. Jadi hanya beda kata saja, tetapi sama-sama mempunyai makna meringkas atau merangkum. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya, minggu depan kan kita sudah masuk ke PTM. Nanti kita belajar tentang sinopsis, terus kita belajar tentang ikhtisar. Nah, sekian dari pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di Meet, oke? Terima kasih. Saya cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.